Awalnya aku ragu banget, tapi ternyata pinjam di Bantu Saku langsung disetujui dan cepat cair. Ini bukti realnya, bukan janji doang. Kalau kalian lagi butuh dana cepat, wajib lihat ini sampai habis biar tidak salah langkah. Tonton sampai selesai, aku kasih tips biar pengajuan kamu juga bisa disetujui. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama aku di channel YouTube Pusatnya Cara-Cara Pinjam Uang Online. Oke, untuk di video kali ini aku mau share lagi kepada Anda semua cara pinjam uang di Bantu Saku agar disetujui. Oke, untuk langkah yang pertama, kalian buka Play Store, lalu ketikkan di pencarian Bantu Saku. Selanjutnya, klik install. Selanjutnya, klik buka. Selanjutnya, klik izinkan. Selanjutnya, klik izinkan. Selanjutnya, pada halaman utama, kalian masukkan nomor handphone kalian. Jika sudah, isikan nomor HP, klik kirim. Selanjutnya, nanti akan dikirimkan kode verifikasi, biasanya lewat SMS. Jika sudah terkirim, lalu masukkan kode OTP-nya, lalu input password ataupun kata sandi kalian. Terus di bawahnya klik setuju kebijakan registrasi. Selanjutnya klik daftar. Selanjutnya klik segera ajukan pinjaman. Selanjutnya isi data diri. Saat mengajukan pinjaman di aplikasi Bantu Saku, pastikan isi data diri lengkap dan sesuai KTP agar proses verifikasi lebih cepat. Untuk isiannya mulai dari alamat tempat tinggal, tahun lahir, pendidikan, status kawin, pinjaman terhutang, tujuan pinjaman, pekerjaan, penghasilan per bulan, status kepemilikan rumah, dan email. Pokoknya semua harus diisi dengan benar tanpa ada kesalahan. Data yang valid dan konsisten biasanya membuat peluang pengajuan pinjaman disetujui jadi lebih besar dan proses pencairan dana bisa lebih cepat masuk ke rekening. Selanjutnya, cantumkan kontak darurat yang bisa dihubungi. Saat mengajukan pinjaman di aplikasi seperti Bantu Saku, biasanya kamu diminta mencantumkan 1-3 kontak darurat yang bisa dihubungi sebagai referensi. Kontak ini sebaiknya orang terdekat seperti keluarga inti, orang tua, pasangan, atau saudara kandung, atau teman terpercaya yang mengetahui kondisi kamu. Pastikan kamu sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum mencantumkan nomor mereka, dan gunakan nomor yang aktif serta mudah dihubungi. Hindari menggunakan kontak palsu karena bisa mempengaruhi proses verifikasi dan berpotensi membuat pengajuan ditolak. Selanjutnya, mengisi data KTP dan juga upload foto KTP ataupun verifikasi wajah. Tambahkan foto KTP yang jelas yang sesuai dengan data asli. Jika sudah foto KTP, klik langkah selanjutnya. Selanjutnya, tambahkan rekening bank. Untuk pengajuan pinjaman di aplikasi Bantu Saku, pastikan Anda menambahkan rekening bank pribadi yang masih aktif dan sesuai dengan data identitas yang didaftarkan. Gunakan rekening atas nama sendiri, bukan orang lain, agar proses verifikasi berjalan lancar dan pencairan dana tidak terkendala.
Pastikan juga nomor rekening yang dimasukkan sudah benar, karena kesalahan input dapat menyebabkan penolakan atau keterlambatan pencairan. Umumnya, bank yang didukung adalah bank nasional seperti BCA, BRI, BNI, atau Mandiri. Dengan menambahkan rekening bank yang valid dan aktif, peluang pengajuan pinjaman Anda untuk disetujui akan semakin besar. Jika sudah diisi, klik langkah selanjutnya. Selanjutnya, di tahap terakhir, kalian mengisi lebih detail informasi pekerjaan. Untuk isiannya seperti bidang pekerjaan, pengalaman kerja, nama perusahaan, telepon perusahaan, dan alamat perusahaan. Jika sudah diisi, klik langkah selanjutnya. Selanjutnya, klik segera ajukan pinjaman. Limit awal Bantu Saku dapat berapa? Limit awal di aplikasi Bantu Saku biasanya bervariasi tergantung profil pengguna, tapi umumnya berada di kisaran 500.000 sampai dengan 3 juta. Itu juga untuk pengguna baru. Besaran limit ini ditentukan dari hasil verifikasi data seperti KTP, pekerjaan, penghasilan, serta riwayat kredit. Tapi di sini saya mendapatkan limit sebesar 1 juta dengan tenornya selama 90 hari. Oke, sebagai contoh di sini aku mau pinjam uang sebesar 1 juta rupiah dengan jangka waktunya selama 90 hari. Jadi total tagihannya sebesar 1.270.000. Terus klik segera ajukan. Selanjutnya, klik sudah membaca. Bantu Saku cair berapa lama? Bantu Saku dikenal dengan proses pencairan dana yang cepat, yaitu sekitar 5 menit setelah aplikasi disetujui. Meskipun biasanya cepat, pencairan dana bisa memakan waktu lebih lama jika terjadi gangguan teknis atau sedang berlangsung di akhir pekan seperti hari Sabtu dan hari Minggu, atau hari libur nasional dan libur panjang Lebaran. Bantu Saku juga dikenal dengan proses persetujuan aplikasi yang cepat, bahkan bisa disetujui dalam waktu kurang dari 24 jam. Tidak sampai 10 menit pengajuan aku langsung diproses. Yang bikin kaget, tidak lama kemudian aku dapat notifikasi kalau pinjaman aku disetujui. Aku langsung cek rekening dan benar saja dananya sudah masuk. Awalnya aku pikir bakal ditolak atau nunggu lama, tapi ternyata cairnya cepat banget. Ini benar-benar ngebantu di saat lagi butuh dana darurat. Jadi buat kamu yang lagi butuh pinjaman cepat, pengalaman aku di Bantu Saku ini terbukti cair dan prosesnya tidak ribet. Tipsnya dari saya yaitu isi data sesuai KTP, lengkapi informasi pekerjaan, dan pastikan semua yang dimasukkan benar tanpa dilebih-lebihkan. Saya juga mengajukan pinjaman sesuai kemampuan bayar, tidak berlebihan, karena saya sadar riwayat pengajuan sangat berpengaruh. Setelah pengajuan dikirim, saya hanya menunggu beberapa saat hingga akhirnya notifikasi persetujuan masuk. Yang membuat saya yakin adalah prosesnya transparan dan tidak berbelit-belit. Dana pun benar-benar cair ke rekening saya tanpa kendala. Jadi kesimpulannya, kunci agar pengajuan di Bantu Saku disetujui adalah jujur dalam mengisi data, ajukan sesuai kebutuhan, dan pastikan semua dokumen lengkap. Kalau semua dilakukan dengan benar, peluang disetujui jauh lebih besar dan prosesnya pun terasa mudah. Oke, demikianlah tutorial cara pinjam uang di Bantu Saku agar disetujui. Semoga dapat membantu kalian semua dalam mengetahui cara pinjam uang di aplikasi Bantu Saku di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai cara pinjam uang di Bantu Saku, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.